Anda masih bersama Bincang Pagi bersama kami dan sejumlah narasumber yang sudah siap nanti memberikan keterangan. Dan menjelang pencapresan ini secara umum banyak pihak yang menjagokan sejumlah tokoh dan elit politik tertentu. Ya pemirsa, dan ini adalah sejumlah nama-namanya. Ada nama dari tokoh muda dan senior yang juga masih terus berimbang. Sejak 2 tahun silam beberapa nama telah terhimpun untuk menggantikan SBY. Setidaknya ada 10 nama tokoh muda maupun juga tokoh senior masih menghiasi hasil survei beberapa lembaga survei yang ada. Nah, nama Jokowi masih bertengger sebagai calon terkuat. Meski demikian, Jokowi belum pasti dicalonkan menjadi kandidat presiden. Sementara tokoh senior Megawati Soekarno Putri dan Yusuf Kala juga masih diperhitungkan. Tokoh militer, Letjen Purnawirawan Prabowo Subianto dan Jenderal Wiranto turut bertengger sebagai pihak yang dipercaya publik, menyusul nama Dahlan Iskan dan Gita Wirjawan yang berangkat dari kalangan profesional. Tokoh politik Abu Rizal Bakri dan Hidayat Nur Wahid juga masih memiliki pengaruh bersama Mahfud MD yang datang dari kalangan akademisi. Yaitu beberapa nama-nama yang populer, Dahlan Iskan, Gita Wirjawan. Tapi secara overall ya Bapak-bapak, tidak bisa dipungkiri sebenarnya seorang Jokowi itu memang cukup bisa dikatakan berpengaruh atau juga populer, influential. Apakah itu juga tidak menjadi perhatian oleh partai-partai sendiri, oleh partai poros tengah terutama, hingga harus membuat suatu strategi khusus untuk menahan Jokowi efek ini? Yang pasti ya, bahkan kami melihat ini Jokowi ini fenomena. Salah satunya dengan duet kemarin ya? Duet kemarin ya, dan kami sebetulnya tidak masalah ya. Semua capres yang kita usung hari ini, kemudian ketua umum kami Pak Muhyiddin Iskandar semuanya baik dan beberapa kali ketemu dan bikin eventnya. Terakhir apalagi Rhoma Irama kemarin terakhir waktu tahun baru dangdut bareng. Artinya sebetulnya apakah itu pertanda sebenarnya Pak? Ya bisa saja itu pertanda. Kadang-kadang politik itu kan sederhana. Tapi yang terpenting begini. Terus. Pertanda Pak Jokowi nanti akan jadi dangdut. Tapi yang terpenting begini, yang pertama saya kira betul kata Mas Derajat, pertemuan tadi itu adalah bentuk komunikasi. Komunikasi itu menurut saya penting, itu prasyarat, apalagi kemudian kecenderungannya besok 2014 itu harus koalisi. Kami sama sekali tidak menutup diri, bahkan untuk ketiga calon itu kami minta untuk berkomunikasi dengan siapapun, tidak hanya dengan PKB. Ketua umum kami, kemudian elit-elit PKB juga melakukan komunikasi dengan siapapun, termasuk dengan Pak Jokowi. Cuma sekali lagi persoalan Pak Jokowi ini kan persoalannya di PDIP, di Ibu Megawati. Karena itu kami tidak terlalu jauh berkomunikasi, apalagi secara serius, apalagi untuk ngomong pasti tentang 2014. Tetapi bahwa komunikasi, bahwa kemudian relasi itu tetap nyambung. Dan kemungkinan kita membahas kemungkinan konstelasi, kemudian konfigurasi politik 2014 itu tetap kita bicarakan, tetap kita bahas. Gitu. Tadi sempat Iqbal soal masalah poros tengah ya Iqbal ya. Itu kan poros tengah sendiri sempat sukses 99 mengusung Gus Dur menjadi presiden. Apakah ini juga menjadi perhatian hingga nanti mungkin akan dibentuk lagi poros tengah, ada lagi calon presiden yang bisa dimajukan? Kalaupun memang tidak, apa sih perbedaan situasi politik dulu dengan sekarang? Siapa? Pak Derajat. Pak Derajat ya. Gini, memang poros tengah itu kan penggagasnya Pak Amin. Itu fakta sejarah ya. Jadi tapi beliau juga melihat bahwa konstelasi sekarang itu beda. Dulu ketika beliau membentuk poros tengah dalam waktu yang singkat, itu pemilihan presiden masih di MPR. Sehingga kita mengelola suara ya sudah wakil-wakil rakyat di situ. Sementara sekarang ini pemilihan presiden langsung di rakyat. Jangankan wakil rakyat, belum tentu suara ketua ormas agama, kiai itu didengar oleh pengikutnya. Idul Fitri aja Majelis Ulama ngomong apa kan masyarakat milihnya berbeda-beda. Jadi konstelasinya sudah berbeda. Namun demikian itu Pak Amin melihat bahwa tetap perlu kita duduk bersama karena memang yang kita pikirkan bukan hanya siapa, tapi setelah jadi itu apa gitu loh. Kalau setelah jadi hanya main gitar ya cuma gitu kan. Tapi setelah jadi itu apa? Nah itu yang sedang yang tentu perlu kita kita matangkan ya. Perlu kita gagas bersama ya dengan semua partai yang nanti misalkan
akan bisa klop begitu. Kalau PKS sendiri? Sebesar apa Pak kemungkinan untuk membentuk poros tengah itu? PKS sendiri butuh tidak Pak dibentuknya poros tengah ini? Jadi begini, dalam dunia politik ini kan kita tidak boleh menutup keran ya. Kemungkinan itu nanti akan lebih jelasnya, itu kemungkinan itu semakin terbuka ketika masing-masing positioning dari partai ini sudah kelihatan, dan itu kan ujiannya itu diuji secara publiknya itu nanti melalui pemilu kan. Nah, peta-peta ini akan lebih jelas nanti ketika hasil pemilu itu sudah mulai nampak gitu kan. Karena kalau sekarang kita berbicara semua masih masih berbasis pada survei yang dilakukan, baik survei internal partai itu sendiri ataupun survei lembaga survei, itu semuanya masih ngawang-ngawang gitu kan artinya. Nah, nanti ketika positioning semua partai ini sudah kelihatan, nah itu eskalasinya itu akan semakin naik. Apakah nanti diperlukan misalnya satu poros misalnya partai-partai Islam saja ya, yang paling penting yang harus kita kedepankan adalah bukan kepentingan sesaat mencapai kekuasaan itu sendiri, tapi memang kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan nasional ya, kepentingan Indonesia yang lebih besar. Dengan kata lain, apakah ada kemungkinan PKS akan mendekati partai berbasis nasionalis nanti? Jadi kalau kita melakukan komunikasi kita lakukan dengan semua partai. Kita lakukan komunikasi. Sampai saat ini dengan partai mana saja Pak? Bahkan kemarin kita mencoba menggagas. Kemarin kita ketemu dengan Bang Ical. Kita ngobrol-ngobrol. Artinya ngobrol-ngobrol itu bukan kemudian kita ngobrol santai aja kemarin makan siang gitu kan, dan Bang Ical membicarakan permasalahan yang lebih besar. Di antaranya adalah misalnya permasalahan yang lebih besar itu kita melihat kepentingan nasional yang lebih besar itu, seolah-olah nih suasana politik ini sekarang ini kan kalau muncul di media itu kan berita yang muncul itu, berita politik itu sangat sedikit sekali, kalah dengan berita-berita soal kasus-kasus korupsi misalnya sekarang ya. Nah itu terus yang muncul. Sementara kalau kasus ini muncul terus, ini akan mendowngrade isu-isu politik, sementara kita sudah semakin dekat dengan pemilu. Justru dengan berita-berita seperti itu, ini juga di masyarakat juga akan pergeseran kepada kepada golput itu akan semakin tinggi, kan? Nah, sebab itu strategi kita juga kita ngebantu KPU juga dalam iklan kita, gitu, pakai juga iklan supaya tidak golput, gitu ya. Mungkin salah satu caranya adalah meningkatkan kualitas kader, Pak, pada dasarnya. Itu prinsipnya itu. Menghindari golput. Pertama itu, tapi kita juga harus menggiring opini, dong. Harus menggiring opini. Artinya bagaimana kita keluar gitu dari permainan politik yang kelihatannya adalah seperti dangerous game, kalau istilah Pak Anies Mata. Kita masuk dalam suasana yang funny. Saya gitu, tahan kan? Anda dulu. Karena Pak, kita harus jeda dulu. Itu nanti ngobrol santai tadi. Nanti gimana dengan PKB dan PAN kita akan tanyakan. Sesaat lagi tetaplah di Bincang Pagi.